وقنا منه ولا آمين يا رب بالمصطفى واغفر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى واغفر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم. الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والنبيين له إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ إبراهيم بن إسماعيل الزنوسي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana talim untuk terjemahan halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana li Muhammadin asani ma'lum katsirun hatta tanalahu salasu simatin minar kalal alamalihi fa'anna fa'aqahu kullahu fil ilmi walam yabqa lahu sawtun nafisun fara'ahu Abu Yusuf fi sawtin khalqi wa arsala ilaihi siyaban nasihatan walam yaqtal faqala ajir lakum wa ajir lana wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa laqad kana Madin ibn Hasan malun kathirun hatta kana lahu salafu mi'atin minal bukaya ala malihi fa'anfaqahu kullahu fil dunya wa lam yabqa lahu sawbun nafisun. Di atasnya itu ditulis wa yastari bil malil qudwa wa yastaktiba fayakunu aunan ala ta'allumi
marfu'i. Bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang menuntut ilmu itu dianjurkan katanya, hendaknya dalam menuntut ilmu itu berusaha semaksimal mungkin untuk membiayai daripada ibadah menuntut ilmunya. Wa yastari bil malil kutubah wa yastaqdilah. Sekalipun untuk membeli bukunya saja, beli buku, beli kitab, ya, di persiapan alat-alat dan lain sebagainya itu usahakan adalah dengan usahanya sendiri, ya, dia usaha sendiri untuk bisa membeli semuanya itu, kitab-kitabnya, perlengkapannya, diusahakan. Fayakunu aunan ala ta'allumi wa tafaqquhi, ya, berusaha dia dengan memperolehnya walaupun harus dengan apa namanya, yastaqtiba itu jadi juru tulis, ya, dengan tulisannya yang indah, dengan jual kaligrafi, tulisan-tulisan indahnya dia, bismillah, atau dia tulis hadza min fadli rabbi, dengan tulisan yang indah, dengan yang bagus, kemudian diperbanyak, dibagusin, dikasih bingkai. Nah itu faktor usaha di dalam menuntut ilmu. Kalau beli usaha kan, ya sekarang dia bisa berusaha dengan cara dagang, dengan cara apa saja, ya, sekalipun seperti tadi. Kalau kita lihat para ulama kita terdahulu, masya Allah, ya, mereka ngaji, dagang jalan, usaha jalan, sebagai bentuk ikhtiarnya untuk mengamalkan daripada apa yang dianjurkan para ulama, para salafus saleh, ya, mereka dagang. Yang secara zahir dagangnya kayaknya biasa-biasa aja, gitu. Yang penting ada ikhtiar, ada usaha, sehingga mendapatkan itu dia niatkan untuk membeli kitab, untuk membeli buku-buku dan lain sebagainya, ya. Mu'alim Syafi'atani sampai dia bekerja nangkepin bola tenis, ya. Orang main tenis tuh lapangan mau diambilin sama dia, akhirnya dikasih upah, dikumpulin upahnya, kemudian dia dagang kue dan lain sebagainya, dia keliling di waktu-waktu yang kosong, bahkan sampai akhir hayatnya kadang sambil ngaji suka nanyain ke murid-muridnya batu cincin misalnya dan lain sebagainya. Itu dalam rangka hanya ini aja, ya, dalam rangka untuk berikhtiar, karena Allah suka dengan orang-orang yang yastaqtiba, berusaha, berikhtiar. Allah senang. Apapun pekerjaannya itu, apapun usahanya itu tidak dilihat, ya, yang dilihat adalah usaha. Pahami? Yang dilihat adalah bentuk usahanya, bentuk ikhtiarnya. Dan ternyata salah satu untuk mendapatkan keberkahan itu adalah dengan usaha. Usaha dengan biaya nafs, dengan dirinya sendiri, dengan hasil kerjanya dia. Karena yang dia dapatkan pasti itulah hasilnya halal atau haram? Halal. Yang dengan hasil yang halal membeli kita untuk mengaji. Jangan sampai kita yang mau ngaji tapi semuanya kita dapat sumber yang apa? Yang halal. Ngaji mengaji tapi makanannya haram, ya. Kemudian alat-alat yang dia beli haram, ya. Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani menuliskan satu kisah di mana di zaman dahulu, di zaman Bani Israel, ada seorang yang ingin menuntut ilmu. Ada seseorang yang ingin menuntut ilmu, meninggalkan kampung halamannya, pergi dalam rangka mencari ilmu. Nah, setelah dia seperti itu, kepada orang tuanya dia minta izin. Orang tuanya bilang, kalau kamu memang mau menuntut ilmu, cobalah kamu datang kepada Nabi, kemudian kamu minta nasihat sama dia. Nah, datanglah dia kepada Nabi. Kemudian datang kepada Nabi, dia minta nasihat. Dia
sampaikan, masuk ke tujuannya, dia pengen menuntut ilmu. Apa kata Nabi itu? Ya fata inni u'izuka bisalasi khisali. Wahai anak muda, kalau kamu ingin menuntut ilmu, kalau kamu ingin belajar, inni u'izuka, aku ingin memberikan pesan kepadamu, aku ingin memberikan mau'izah, nasihat kepadamu. Apa? Bisalasi khisali, dengan 3 hal. Kalau memang kamu ingin menuntut ilmu, aku akan berikan itu. Fiha ilmunul awwalin wal akhirin. Nasihat ini, pesan ini adalah pesan dari generasi terdahulu sampai generasi yang akan datang. Bagi orang yang menuntut ilmu ini cukup pesannya itu 3. Apa pesan dan nasihatnya buat kita yang mau menuntut ilmu itu? 3. Yang pertama, khofillah fi sirri wa adabinya. Tanamkan dalam dirimu dalam menuntut ilmu itu rasa takutmu kepada Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai, baik itu sendiri maupun beramai-ramai. Tanamkanlah selalu rasa takutmu kepada Allah. Itu yang pertama. Kenapa demikian? Karena manakala dia belajar, dia sudah tanamkan rasa takut dia kepada Allah. Nanti ketika dia berhasil mendapatkan ilmu, sukses di dalam ilmunya, maka dia akan menjadi orang yang ahli ilmu, orang yang berhasil, orang yang pintar, tapi ada rasa takut kepada Allah. Sekarang ini terlalu banyak orang yang berhasil ilmunya, pintar dia, menyelesaikan jenjang pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya, punya jabatan, punya kedudukan, tapi ternyata tidak punya rasa takut kepada Allah. Ada nggak? Banyak yang begitu. Ya. Yang kedua dipesan apa nasihatnya itu? Amsik lisan anil khalqi la tazburhum illa bil khairin. Jaga lisanmu. Kalau kamu menuntut ilmu, belajar, kamu menuntut ilmu, selama engkau belajar menuntut ilmu, tanamkan rasa takutmu kepada Allah. Yang kedua, jaga lisanmu, jaga lidahmu. Perbanyak daripada kalimatut thayyibah, perbanyak berzikir dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika engkau bisa berhasil mendapatkan ilmu, jadi orang yang sukses dapat mendapatkan ilmu, kamu menjadi orang yang mampu menjaga lisanmu. Yang ketiga ini, yang ketiga katanya unzur khubzaka alladzi ta'kuluna hatta yakuna minal halal. Jadi nasihat yang ketiga, unzur khubzaka, perhatikan rotimu, artinya perhatikan makanan. Kalau kamu orang yang ingin menuntut ilmu, pengen berhasil ilmumu, mendapatkan ilmu yang manfaat, yang penuh dengan berkah, keilmuan yang kamu dapatkan, 3. Tanamkan rasa takutmu kepada Allah, jaga lisanmu, tidak keluar dari mulutmu kecuali illa bil khairin, kecuali adalah yang baik-baik saja. Yang ketiga, khubzaka, perhatikan makanan. Alladzi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Ya, yang dimana engkau tidak akan makan daripada makanan itu kecuali makanan yang apa? Kalau kamu dari belajar selama menuntut ilmu sudah membiasakan diri dengan makanan-makanan yang halal, maka insya Allah nanti kamu jadi orang sukses. Kamu akan menjadi orang-orang yang apik hati-hati. Banyak orang pintar, dia luar biasa, dia kepintarannya tinggi, jenjang pendidikannya, jabatannya pun luar biasa, tapi karena biasa makanan yang haram, sehingga akhirnya ilmu yang dia dapatkan itu, jabatan yang dia raih itu dalam rangka mencari yang haram. Nah, itu dipesan dari orang yang menuntut ilmu, harus yang seperti itu, berusaha makan. Dengan usaha kamu sendiri, maka insya Allah, apalagi untuk membeli kitabnya, apalagi untuk membeli alat-alat belajarnya, dari bersumber dari harta yang apa? Yang halal. Ya, jadi berkah nanti dia punya ilmu. Walaqad kana li Muhammad bin Hasan, dan diceritakan bahwa ada seorang syekh yang bernama Muhammad bin Hasan. Malun katsirun, dia ini orang kaya,
hartanya banyak. Saking banyaknya ini harta, hatta kana lahu salasu mi'atin minal muqala. Ya Allah, saking banyaknya nih harta yang dia miliki, sampai-sampai karena lahu adalah bagi dia itu si Muhammad bin Hasan ini salasu mi'atin minal muqala, punya karyawan yang jagain hartanya itu sebanyak 300 orang. Berarti kalau begitu hartanya banyak atau sedikit? Dia punya harta, yang menjagain hartanya itu minal wukala salasu mi'ah, 300 ala malihi, tapi atas hartanya yang begitu banyak ini, ya, fa'anfaqahu kullahu fil ilmi, dia selalu menginfakkan harta yang dia miliki itu untuk urusan apa? Ilmu. Masya Allah, dia lihat ada orang pengen belajar tapi dia nggak punya dana, nggak punya apa, dia biayain. Dia lihat satu majelis, kemudian jamaahnya dilihatin, nggak punya kitab, nggak punya ini, nggak punya itu, dia siapin. Dia nggak pakai ngomong, nggak pakai makanannya, dia siapin. Masya Allah. Mohon maaf, beribu maaf. Al-Imam Syekh Usman Al-Khubawi dalam kitab Durratun Nasihin di situ menuliskan satu hadis, di mana di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengisyaratkan barang siapa yang memperhatikan orang yang menuntut ilmu, kemudian dia menyiapkan makanan dan minuman buat orang yang menuntut ilmu, maka nilainya, pahalanya, ganjarannya itu lebih baik daripada 100 orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang memberikan makan dan minum bagi orang yang menuntut apa? Ilmu, itu nilainya lebih baik daripada 100 orang yang mati syahid. Pahala Allah berikan. Dia sih mungkin dia gak ikut ngaji, cuma perhatiannya dia, kecintaannya dia terhadap ilmu, karena kesibukannya dia mungkin karena ini dan lain sebagainya, akhirnya dia hanya bisa membantu dengan itu. Makanya Nabi pernah mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Nabi yang suruh, kata Nabi, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Jadi kamu orang yang alim. Jadi prioritas pertama kita harus menjadi orang apa? Alim. Orang alim itu orang yang berilmu, harus paham tentang sholat, harus paham bagaimana hukum sholat, apa syarat wajib sholat, apa syarat sah sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat, apa amalan-amalan dalam sholat. Itu namanya kalau dia tahu tentang itu berarti dia alim di dalam sholat. Kun aliman. Jadi prioritas pertama adalah kita disuruh menjadi orang alim. Au muta'alliman. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang alim, jadilah kamu muta'alliman, orang yang belajar. Orang yang belajar, jadi kamu, baik itu secara formal ataupun yang non formal, tapi belajarnya harus benar-benar muta'alliman. Harus belajar, maaf, ada kitab, ada buku, dicatat, ditulis, direkam, dan lain sebagainya. Muta'alliman, itu namanya muta'alliman. Gak tahu tanya dia, suka bermuzakarah, suka berdiskusi, itu namanya muta'allim. Kun aliman, pertama kamu harus jadi orang alim. Au muta'alliman, atau jadi orang yang belajar. Sekarang belajar pun kita gak bisa. Au mustami'an, jadilah kamu orang yang mustami', mendengarkan ilmu. Jadi mendengarkan ilmu itu belajar, tapi hanya sekedar apa? Mendengarkan ilmu, hadir kita, tapi kita nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, hanya mustami'an. Itu namanya mustami'an.
Nah yang mustami'an saja nilainya di sisi Allah itu, kata Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, ya abna Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, duduknya kamu di dalam majlis ilmu tanpa bawa buku, tanpa bawa kitab, tanpa bawa pulpen, hanya apa? Hanya duduk saja, afdolu min alfi raka'atin, itu lebih utama daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Ngaji, bawa kitab, bawa kitab, bawa buku, bawa pulpen kan? Tapi duit bawa kali ya. Masya Allah, itu nilainya seperti itu. Mustami'an. Ya, duduk dia. Keberkahan ilmunya beda. Keberkahan ilmu mustami'an bisa di dalam majlis ini. Di luar sana bisa mustami'an, bisa nggak? Mendengar bisa nggak? Di rumah bisa. Kenapa? Ya kedengeran. Kedengeran. Ini belum banyak. Apalagi kalau nggak punya speaker. Penuh nih. Ini kenapa nggak speaker aja? Gue di rumah aja udah sama juga begitu. Mustami'an. Kalau kamu nggak bisa jadi orang alim, jadilah orang yang belajar. Kalau nggak bisa jadi orang yang belajar secara formal, bawa kitab, bawa buku, bawa semua pernah segala macam, jadilah orang yang apa yang ketiga? Mustami'an, orang yang apa? Mendengarkan ilmu. Kalau nggak bisa juga kali gitu kebangetan sibuk, urusannya terlalu banyak. Maklum punya perusahaan sampai 21 perusahaan, tetap banyak tuh perusahaannya. Sampai-sampai ini nggak sempat, ini nggak sempat. Yang keempat katanya, au muhibbah. Jadilah kamu orang yang cinta terhadap apa? Ilmu. Nggak sempat dia cinta, dia punya rasa perhatian. Ya itu tadi. Nggak sempat ya, tapi alhamdulillah bakwan lontong dibawa ini. Karena kecintaannya, karena ini itu masya Allah tadi tuh itu yang 100 orang mati syahid yang bawain apa? Lontong, dia bawain lontong, yang bawain bakwan demi Allah. Itu hadis saya di dalam kitab Durratun Nasihin, Syekh Utsman Al-Khubawi tuliskan hadis itu. Betapa besarnya orang yang memberikan perhatian kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi tumpang ini, jadi orang alim, jadi orang yang belajar, jadi orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang apa? Mencintai. Wala takun khamisan, kamu jangan jadi yang ketiga, berapa? Kelima, apa? Jahilan, yaitu orang yang apa? Jahil, orang yang bodoh, jangan. Masya Allah, disuruh seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini ada dikisahkan wa laqad kana li Muhammadin bin Hasan, ada seorang kaya luar biasa, Muhammad bin Hasan, yang dimana dia merupakan orang yang malun katsirun, orang yang banyak apa hartanya, orang kaya, sampai-sampai dia punya pembantu untuk ngurusin hartanya dia itu, hatta kana lahu salasu mi'ati minal bukhala, pelayannya, pekerjaannya, karyawannya sebanyak 300 orang. 300 orang yang punya. Ala malihi, tapi atas hartanya yang begitu banyak, fa'an faqahu kullahu fil ilmi, dia selalu memperhatikan, dia infakkan hartanya untuk apa? Ilmu, untuk ilmu. Tangannya entek buat ilmu, seneng aja udah. Kalau buat ilmu itu, masya Allah. Sampai-sampai itu apa? Walam yaqalahu sawun nafisun. Sampai-sampai itu harta selalu dipakai kayak begitu segala macam, tidak tersisa bagi dia itu sawun nafisun. Ya, yang pakaian bagus nggak punya dia, karena semuanya dia serahin, dia dipakai buat apa?
buat majlis-majlis ilmu, buat kegiatan-kegiatan mudzakarah ilmu, itu orang yang perhatian. Fara'ahu Abu Yusuf fi sawbi khalqi, ya. Nah, kemudian katanya melihatlah fara'ahu, maka dilihatlah dia Abu Yusuf nih, oleh Abu Yusuf melihat kepada Muhammad bin Hasan itu, dilihat ngapain? Yaitu fi sawbil khalqin, karena dia lihat pakaiannya, orang kaya pakaiannya itu aja, agak ada yang rada apa, bagusan semua, padahal duitnya iya, semua duitnya habis, yang selalu digunain buat apa? Buat sedekah, ilmu, masya Allah. Mengirimkanlah dia itu, melihat seperti itu, fa'arsala ilaihi siyaban nafisah. Kemudian ini Syekh Yusuf melihat hal yang seperti itu, fa'arsala ilaihi, maka diutuslah seseorang kepada dia, siyaban nafisah, untuk memberikan pakaian yang bagus buat Muhammad bin Hasan, ya, bahwa enak, dia tega. Falam yaqbalha, tapi ternyata pemberian yang diberikan itu diterima nggak diterima. Falam yaqbalha, nggak diterima sama Muhammad bin Hasan. Faqala, kemudian dia bilang apa? Ajil lakum wa ajil lana. Beda nih. Ajil lakum bil ain, ajil lakum. Yang kedua wa ajil lana, bukan pakai huruf ain, ajilnya. A-nya pakai apa? Hah? Yang satu pakai ain, yang satu pakai ajil lakum wa ajil lana. Ajil itu singkat, artinya dunia, karena dunia itu adalah singkat, ya, dunia itu adalah singkat, walaupun 70 tahun, singkat kan? Singkat. Kita aja gak terasa ini, temannya udah tua juga, kan ya? Rasa apa tuh? Gayanya bukan main, masih muda aja. Sekarang nggak taunya udah mulai, ya Allah, udah mulai terasa, betul ya? Karena udah hati-hati, ngaji juga mesti hati-hati, naik motor juga hati-hati, itu pakai jaket ada kali 4, supaya nggak kena apa? Nggak kena angin. Ngaji juga hati-hati, paling nggak ya senderan. Gitu, nantinya senderan dibawa kipas, takut banget makin angin jauh. Sekalinya kena duduk di kipas angin, pulang dia baik. Wa man wa'abirhu nunakizhu fil khalqi, orang yang dipanjangin umurnya dikurangin apa nih? Nikmatnya. Orang yang dipanjangin umurnya dikurangin nikmatnya. Semakin panjang umurnya semakin apa? Semakin lemah. Itu yang mesti kita ini. Enggak ada orang semakin tua semakin gagah, semakin kuat, nggak ada yang kayak begitu. Semua Allah udah takdirin kayak begitu. Makanya Nabi pengen banget minta sama Allah supaya umurnya umat Nabi Muhammad jangan panjang-panjang, agak tega Nabi, kesian, nggak bisa dibayangin kalau umurnya umat Nabi Muhammad sama dengan umurnya umat Nabi Nuh, sama dengan umurnya umat Nabi Idris, sama dengan umurnya ratusan tahun misalnya. Kayak apa? Umur kalau udah jangan lagi 150, umur 60 aja udah mulai lupa mulu ya. Halo? Umur 60 apalagi 70 itu lupa. Tapi kalau urusan makan gak pernah lupa. Kalau sendiri itu lupa. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, nah jadi akhirnya ajil lakum, dunia buat kamu. Tapi buat ajilana, dah, ente urusan baju-baju bagus ini itu segala macam. Ya. Buat ajilana, biarlah urusan akhirat buat aku saja. Subhanallah. Jadi yang dia cari kehidupannya adalah kehidupan
Ah, enak dia ngomong gitu, emang duitnya. Nah, betul ya. Kita kayaknya rada-rada tenang kali, zikir juga tenang, ngaji tenang, ya semuanya tenang. Andai kata maaf biar kata rumah cuma satu gitu, kita tenang. Kenapa? Kontrakannya 78 minggu. Punya kontrakan 78 pintu, ngaji tenang kan kira-kira? Nah, kayak begitu mana? Astagfirullahaladzim. Ya lah, ini ngaji lagi mikirin ini. Ngaji juga, buyang juga. Ini bukan di sini sih, bukan. Kalau ini kan ahli ibadah semua itu. Di sono di Baghdad. Wala'allahu innama lam yaqulhu. Nah, katanya ketika itu dikasih dengan pakaian yang bagus seperti itu, beliau pun menolak. Kenapa? Kata beliau, ajil lakum wa ajil lana. Dunia untukmu saja, tapi akhirat biar untuk aku, katanya. Wala'allahu, ya, dan agar dia itu innama lam yaqulhu wa in kana qabulul hadiyata sunnatan, ya, penolakannya dia itu, ya, bukan maksud tujuannya apa-apa, enggak, bukan menolak dia nggak mau, enggak. Kenapa? Dia tahu kok innama lam yaqulhu wa in kana qabulul hadiyata sunnatan. Menerima hadiah dari orang lain itu hukumnya apa? Sunnah. Nerima tuh sunnah. Orang ngasih hadiah jangan ditolak, kita kasih. Kenapa? Karena yang namanya orang ngasih hadiah itu ada keikhlasan, namanya hati ngasih, bukan minta nih, paham ya? Kalau yang minta itu enggak bagus. Yang bagus kalau yang sunnah itu menerima orang yang memberi, bukan kita yang meminta. Sebab yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di mana? Di bawah. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Kalau tangan di atas maksudnya apa? Hah? Maksudnya memberi. Tangan di bawah menerima. Yang bagus itu adalah, nah, sunnah memang ketika ada orang memberikan hadiah kepada kita, ya, terima. Ya, terima, untuk kita terima, sunnah hukumnya. Tapi untuk muru'ah, ya, ketika ada orang boleh kita menolak, yang tujuannya bukan mau menghindari sunnah, tidak, karena untuk menjaga dia. Wala'allahu innama lam yaqulhu, bahwasanya dia menolaknya itu wa in kana qabulul hadiyah sunnatan, dia paham bahwa yang namanya menerima daripada hadiah itu hukumnya sunnah. Lima ro'a fi zalika mazallatan li nafsihi, dia menganggap bahwa yang namanya menerimanya itu akan bisa membuat dirinya, harga dirinya apa? Rendah, kayak begitu, ya. Nah, dia menolak hal yang sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Laisa lil mu'mini ayyadhilla nafsahu. Dia ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'mini, tidak baik bagi seorang mukmin, tidak boleh bagi seorang mukmin ayyazilla nafsahu, untuk merendahkan dirinya sendiri. Jangan, ya, nggak boleh kita merendahkan diri kita sendiri dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi memandang diri kita kecil, memandang diri kita rendah, boleh, supaya kita jangan sombong, paham? Ya, itu. Yang nggak boleh merendahkan diri kita dengan perbuatan, dengan perkataan kita, sehingga akhirnya orang merendahkan kita, paham gak maksudnya? Tapi punya perasaan merendahkan diri boleh nggak? Boleh, emang disuruh kita. Kalau di hadapan Allah kita harus jadi yang terbaik. Tapi kalau di hadapan orang lain kita harus jadi orang yang apa? Yang rendah.
Kalau di hadapan Allah, jangan, nggak boleh kita jadi orang yang rendah. Kata Sayyidina Ali apa? Ditulis di sana, kun indallah, ya, kun khairan nas indallah. Jadilah kamu manusia yang terbaik di sisi Allah. Kalau di sisi Allah, kita harus jadi orang yang apa? Yang terbaik. Bagaimana kita harus menjadi orang yang paling terbaik di antara yang ada di sini? Berusaha kita. Jangan jadi orang yang rendah di hadapan Allah. Harus jadi orang yang terbaik. Bagaimana caranya? Oh, kalau ngaji semuanya ngaji. Kalau ngaji bagus kan? Berarti baik kan? Gua harus lebih baik dari semuanya. Kenapa? Datangin lebih dulu. Ngapain? Nyiapin lekar. Gua harus datang lebih dulu dibandingkan sama yang lain. Kalau perlu, kayak Sayyidina Abu Hurairah, barengin tuh Nabi Muhammad, berangkatnya dari rumah Nabi Muhammad dijemput. Itu, masya Allah. Harus jadi yang terbaik kalau di sisi Allah. Tapi kalau di sisi manusia, kita harus memandang diri kita lebih rendah dibandingkan sama orang lain. Orang lain itu harus lebih bagus dari kita. Ya. Nah, kalau Rasulullah laisa lil mu'min, tidaklah boleh bagi orang yang beriman itu ayyadzillah nafsahu, merendahkan dirinya. Jangan, masyaallah. Wa hukiya anna fakhrul Islam al-Arsabandi, dan dihikayatkan, yang dikisahkan anna fakhrul Islam, bahwasanya Syekh Fakhrul Islam al-Arsabandi, yang seorang ulama yang bernama Syekh Fakhrul Islam al-Arsabandi, jama'a kusurul batikhi al-muqata fi makan lih. Dia itu dilihat ini, Syekh Fakhrul Islam al-Arsabandi dilihat bahwa dia itu pernah jama'a kusurul batikh. Batikh itu buah, nama buah. Ya. Kalau kita apa ya? Kayak melon dah. Kayak melon. Ya, buah-buah melon. Kemudian dilihatin nih, ternyata nih Syekh Fakhrul Islam al-Arsabandi ini mengumpulkan itu buah-buah melon yang udah dibuang, yang kering. Paham kan Mas? Kan kalau yang dijual itu berarti yang bagus apa yang jelek? Hah? Yang bagus kan gitu, baru dimakanin. Dia enggak nih, ada dia lihat. Biasanya kalau yang jelek supaya diapain? Dibuang. Nah, Syekh Fakhrul Islam al-Arsabandi ini, dia tuh buah-buah yang melon yang tadi, yang kering-kering yang dibuang tadi itu diapain? Jamaah kusur al-batikh. Jadi al-batikh nama melon tuh kalau di Mekah tuh banyak yang jual. Ada batikh, tadi batikh, ayo sini beli apa? Beli melon, gitu ya. Nah, itu yang dibuang ini dikumpulin sama Syekh Fakhrul Islam. Ya, kemudian diapain sama dia? Fi makanil khali fa akalaha, yang kalau di tempat-tempat tersembunyi dia bersihin, kemudian dia apain? Dimakan nanti. Paham kan maksudnya? Ya, masya Allah. Fara'athu jariyatun. Padahal ini orang-orang fara'athu jariyatun, maka dilihatlah itu Syekh Fakhrul Islam, ya, ketika melakukan hal yang seperti itu, jariyatun, oleh seorang jariyah. Jariyah itu seorang pembantu perempuan. Fa akhbarat bizalika mauha, kemudian di pembantu dia kenal itu ada Tuan Syekh Fakhrul Islam al-Arsabandi melakukan hal yang seperti itu, sedang memakan melon-melon yang apa? Yang kering yang lagi dikumpulin begitu. Kemudian fa'akhbar, maka dia ceritakan bizalika, yang demikian itu kepada siapa? Maulaha, kepada tuannya. Tuan, itu kesian banget itu. Ya, simpulan begini. Kemudian fatakhazalahu da'watan, maka dipanggillah itu yang oleh sang majikan, disuruh panggil, coba kamu panggil dia, suruh sini makan, suruh makan di rumah aja, tuh disiapin makanan. Fada'ahu ilaiha,
Kemudian datanglah si jariyah tadi, kemudian memanggillah dia kepada Syekh Fakhrul Islam Al-Marsabati, falam yaqbal bihadza. Tapi ternyata si bulan ini, si Syekh Fakhrul Islam diajak suruh makan di rumah, dipenuhi kan? Ternyata dia nggak datang, dia nggak mau, nggak, terima kasih saya udah makan, saya udah cukup gitu, ya. Karena orang-orang yang talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu itu makannya nggak banyak, banyakkan puasanya daripada makannya. Kalau kita baca manaqib Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kan di situ ditulis beliau itu makannya sekali makan, tapi untuk 7 hari. Sekali makan buat banyakkan puasanya. Bukanya juga hanya sekedar makan buka, ya udah kurma sama kismis kering kadang-kadang sama air sekeras, udah batas itu. Jadi makan besarnya hanya sekali gitu untuk 7 hari. Jadi beda tipis sama kita, ya tipis beda. Kalau beliau kan sekali makan buat, kalau kita 7 kali makan, 7 kali makan buat sehari gitu. Ya Allah. Wahakala, begitulah sebaiknya seorang penuntut ilmu ini. Yang bakhil li talibil ilmi ayyakuna zahimatan aliyah. Nah ini. Yang bakhil li talibil ilmi, sepatasnya, selayaknya bagi orang yang menuntut ilmu itu ayyakuna, bahwasanya dia zahimatin aliyah, dia harus punya keinginan yang tinggi, dia harus punya cita-cita yang tinggi, ya, untuk meraih ilmunya itu. La yatma'u fi amwalin nas, jangan jadi kamu menjadi orang-orang yang tomak, serakah terhadap harta orang lain. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Kalau kata orang Betawi namanya apa? Selamitan, ya, hina. Jangan dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Kayak begitu, ya. Nah, buat orang yang menuntut ilmu itu katanya harus punya pandangan yang ke depan yang tinggi, konsepnya yang maju, cita-citanya yang tinggi. Jangan cita-citanya rendah, harus punya cita-cita yang tinggi sehingga semangat untuk meraih cita-cita itu ada. Ya, kalau dia cita-citanya rendah, berarti semangat perjuangannya dia rendah juga. Ya, disuruhnya dia nggak boleh layak mau fi amwalin nas, dan kamu tidak boleh menjadi orang yang rakus terhadap harta orang lain. Artinya suka minta-minta, itu jangan, kata Nabi. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Iyyaka wat-tama'a, hati-hati oleh kamu, jauhi oleh kamu apa? Wat-tama', sifat apa? Toma itu serakah, ya. Fa'innahu fakrun hadirun, karena sifat toma itu adalah merupakan sifat kefakiran yang selalu ada. Selama di dalam dirinya ada sifat toma, berarti selama itu pula dia orangnya cukup apa belum? Berarti dia orang fakir. Selamanya kefakiran akan ada sama dia kalau dia punya sifat apa? Toma. Toma itu hirsu. Hirsu itu serakah, hakus. Ya, hapus. Itu penyakit, bukan yang baru, penyakit yang lama. Karena katanya 3 dosa maksiat yang pertama terjadi di muka ini 3. Yang pertama katanya al-kibru, sombong. Yang kedua al-hirsu, yaitu rakus. Yang ketiga al-hasad, yaitu hasad. Ini 3. Yang dosa maksiat yang pertama terjadi itu 3. Al-kibru, sombong. Siapa? Iblis. Maka diusir dia karena apa? Sombong. Yang kedua al-hirsu, serakah, tomak. Siapa ini yang melakukan? Nabi Adam alaihissalam. Adam melakukan karena ada sifat rakusnya manusia, ya. Dia disuruh sama Allah, jangan kamu dekati pohon khuldi.
jangan kamu dekati. Yang lain silakan, asal jangan itu kamu dekati. Wal Poldi. Tapi karena terbawa dengan sifat tomat yang ada dalam diri manusia, bukan hanya dideketin itu pohon, tapi dia naik. Nah, dia naik ke atasnya, dia ambil, dia petik, dia makan. Nah, itu hirsun. Itu namanya tomat serakah. Ada lagi yang namanya al-hasan. Siapa yang melakukan dengki ini? Yang pertama melakukan kelakuan dengki, dosa dengki itu adalah Qabil terhadap Habil. Karena punya rasa dengki sama adiknya Habil, punya istri yang rada cakepan. Kan kalau Nabi Adam anaknya kembar, laki perempuan, laki perempuan. Kebetulan Qabil punya adik kembarnya itu perempuan, cakep. Habil punya adik perempuan kurang cakep. Terjadi kawin silang. Ketika terjadi kawin silang, berarti Habil dapat yang cakepan. Nah, ini yang nggak dapat. Nah, iri, hasut, dengki, akhirnya dibunuh sama dia. Nah, itu sifat dengki namanya terjadinya itu. Nah, tomat jangan ada. Karena ini penyakit yang paling bahaya. Orang kalau serakah, Pak, Masya Allah, lebih galak, lebih sadis daripada serigala. Ya, lebih sadis daripada serigala. Kata Nabi dalam satu hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mazibani jai'ani ursila fi ghanamika." Dua serigala yang keduanya lapar. Kemudian ursila fi ghanam, ada dua serigala lapar. Dilepas di kumpulan kambing. Kira-kira tuh kambing habisnya dimakan kan? Dimakan. Tapi sebanyak-banyak yang makan, paling satu kambing kenyang kan? Selesai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nazibani jahil." Dua serigala yang lapar itu, ya. Kemudian ursila fil ghanam, diutus diinikan kepada kumpulan kambing itu, bi afsadalaha min hirsil mali wa sarafi dinihi. Masya Allah, lebih merusak. Ada lagi yang lebih rusak daripada dua serigala yang dilepas di tempat kumpulan kambing adalah siapa? Yaitu orang yang min hirsil, orang yang rakus terhadap mali wa sarafi, yaitu orang yang tamak dengan harta dan juga rakus tamak dengan kedudukan. Ya, itu lebih bahaya untuk agama. Lebih bahaya manusia yang serakah karena harta dibandingkan dengan serigala yang apa? Yang lapar, dilepas di tempat kumpulan kambing. Paling 1-2 ekor selesai, kenyang udah, kabur dia. Tapi kalau orang yang rakus, yang gila jabatan, yang gila harta, Masya Allah. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kata saja orang-orang seperti itu diberikan satu sumur yang berisikan emas, maka dia akan minta emas yang keberapa, sumur yang keberapa? Yang kedua. Kemudian dikasih lagi yang kedua, kemudian dia pasti akan minta sumur lagi yang keberapa? Begitulah seterusnya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah sampai kepada kubur, artinya sudah apa? Sudah meninggal, baru dia selesai. Nah, jadi nggak boleh kita untuk yang seperti itu punya sifat tamak terhadap harta, ya, nggak boleh. Nabi berpesan, iyyaka wa tamak fa innahu faqrun hadirun. Wa la yabkhalu bima indahu minal mali bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghairihi. Jangan bakhil terhadap hartanya, ya, tapi katanya bal yunfiqu ala nafsihi, berikanlah harta itu untuk dibelanjakan buat dirinya, wa ala ghairihi, dan juga buat orang yang lain, ya. Artinya berikan itu, infak, mensedekahkan daripada harta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Jiddah, ya, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jamaah satu Fatihah kita baca 10 bulan.
haul kepada seorang wali min awliya Al-Habib bin Muhammad bin Husain Al-Absi. Solok ya